3, 2, 1. Baiklah, untuk membuat grafik dengan GeoGebra, yang pertama yang harus dilakukan adalah klik kanan, lalu klik setting, lalu buat nilai X minimumnya itu sebesar minus 90 dan X maksimumnya itu 480. Nah, selanjutnya untuk nilai X aksis, centang pada distance dan berikan nilai sebesar 30. Kemudian pada labelnya dengan X dan unit dalam satuan derajat. Lalu pada Y aksisnya, kita centang distance dan berikan nilai sebesar 0,5. Nah, setelah itu dapat dilihat bahwa tampilannya seperti pada gambar berikut ini. Kemudian, masukkan nilai fungsi fx sama dengan secant x. Lalu klik enter. Lalu, untuk merapikan tampilan berikut, klik keyboard, lalu klik pada fx dan klik pada satuan derajat. Lalu enter. Nah, inilah grafik fx sama dengan secant x dalam satuan derajat. Lalu, untuk mengetahui titik ekstremum, titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y, kita klik tools, lalu klik ekstremum, dan klik sembarang pada grafik. Nah, inilah tampilan yang akan muncul. Nah, selanjutnya untuk titik potong terhadap sumbu X, kita menggunakan roots, lalu klik sembarang pada grafik. Kemudian, untuk sumbu Y-nya, klik intersect, dan klik sembarang pada grafik. Maka tampilannya akan terlihat seperti gambar berikut ini. Untuk memberikan nama pada grafik tersebut, klik setting, lalu pada name, klik name and value. Nah, di sini terdapat nama grafik tersebut yaitu fx sama dengan secant x dalam satuan derajat. Seperti tampilan pada berikut ini. Kemudian, untuk memberikan batasan pada grafik tersebut, klik pada algebra dan klik pada input serta masukkan nilai sebesar X lebih besar sama dengan 0 derajat atau X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Ingat, untuk membuat grafik ini harus dalam satuan derajat seperti yang ada pada tampilan berikut ini. Nah, jika terdapat koefisien pengalih pada fungsi grafik tersebut, maka kita dapat menggunakan slider. Caranya, klik tools, lalu kemudian klik slider. Dalam slider ini, kita membuat nilai minimumnya minus 5 dan nilai maksimumnya itu 5. Lalu klik OK atau enter. Kemudian kita membuat slider satu lagi dengan minimum dan maksimum yang sama. Untuk A sama dengan 1, diletakkan di samping kiri sinus. Caranya, ketik A kris, lalu kemudian untuk B sama dengan 1, diletakkan di samping X derajat dengan cara ketik B kris. Kris yang dimaksud adalah tanda bintang pada keyboard laptop. Untuk melihat cara kerja kedua slider berikut, klik pada poin A sama dengan 1, lalu klik animation. Dapat dilihat bahwa jika A semakin besar, maka kurva yang di bawah akan semakin menurun dan grafik yang di atas akan semakin naik. Sedangkan jika A semakin kecil, maka kurva yang di bawah itu akan naik ke atas dan grafik yang di atas itu akan turun ke bawah, seperti yang terlihat pada contoh berikut ini. Kemudian, jika terdapat nilai A sebesar A sama dengan 0, lalu kita buat enter, maka grafik tersebut akan berhimpit pada sumbu X seperti yang ada pada gambar berikut ini. Kita kembalikan A sama dengan 1, kemudian kita akan menguji slider kedua dengan cara klik pada garis slider, lalu pilih animation. Nah, terlihat tampilan seperti pada gambar berikut ini. Lalu, bagaimana jika B sama dengan 0? Nah, jika B sama dengan 0, maka terlihat grafik seperti pada gambar berikut ini. Grafik tersebut akan berada
tepat pada Y sama dengan 1 dan sejajar dengan sumbu X. Kita kembalikan B sama dengan 1 dan terlihat seperti grafik semula. Jadi, inilah salah satu cara untuk membuat grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini kami membuat media manual yang bernama roda trigonometri, di mana media ini kami buat sebagai alat peraga dan sebagai penerapan perbandingan trigonometri. Nah, sebelum menjelaskan tentang cara penggunaan media ini, ada baiknya kita perlu mengenal komponen-komponen yang ada pada roda trigonometri ini. Yang pertama itu, di sini terdapat lingkaran yang berisikan sudut mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian, di sini terdapat jari-jari yang bernilai 1. Kemudian di sini juga ada yang bernilai setengah, setengah akar 2, dan setengah akar 3. Selanjutnya, terdapat nilai-nilai atau poin-poin yang akan dijadikan perbandingan nantinya. Yang ketiga, yang selanjutnya, di sini kami punya contoh bangun segitiga. Sebenarnya contoh bangun segitiga ini bisa dibuat lebih dari 2, misalnya 3, 4, atau 5. Hanya saja kami membuat 2 contoh saja. Kemudian yang terakhir di sini ada jenis-jenis trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, kosekan, dan sekan dan kotangan. Misalkan kita ingin mencari nilai dari sinus 30 derajat. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggeser jari-jari ini ke arah 30 derajat. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada jari-jarinya itu berada di 30 derajat. Kemudian kita mencocokkan segitiga ini ke dalam sudut tadi. Misalkan tadi ini segitiga kan ada garis hitam kan. Nah, garis hitamnya ini harus ada di bawah karena ini menunjukkan alasnya. Nah, selanjutnya kita coba. Nah, ini kan segitiganya lewat daripada benang tadi. Berarti ini menunjukkan bahwa segitiga ini bukan berada di sudut 30 derajat. Kita ganti. Nah, kita pakai segitiga yang satu lagi. Ambil di sini. Oke, di sini kan pas nilainya sebesar 30 derajat. Nah, untuk mencari nilai sinus daripada segitiga ini, kita tahu bahwa sinus itu adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depan dari segitiga ini adalah tingginya, di mana tingginya itu bernilai setengah. Kita ambil nilai setengah, kita pindahkan ke sini. Kemudian, tadi kan jari-jarinya 1 nih. Berarti kita ambil dari poin tadi nilai 1. Seperti ini. Kita buat di bawah. Kita tahu bahwa nilai setengah dibagi 1 yaitu setengah. Maka kita ambil poin yang nilainya setengah. Nah, sini. Dari hasil ini, kita tahu bahwa nilai sinus daripada 30 derajat itu adalah setengah. Nah, itulah tadi salah satu cara untuk memakai alat peraga ini. Contoh ini tidak hanya untuk sinus. Contoh ini bisa juga dipakai di kosinus, tangen, kosekan, sekan, ataupun kotangan dengan cara yang sama. Seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, segitiganya tidak hanya 2. Kita bisa menambahkannya dengan bentuk yang berbeda dan dengan sudut yang berbeda juga.
Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas contoh soal yang pertama. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Dapat kita ketahui bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Nah, pada gambar ini kita mengetahui bahwa sisi sampingnya atau A sama dengan akar 3 dan sisi depannya atau B sama dengan 1. Tetapi pada gambar ini tidak kita ketahui sisi miringnya atau C. Nah, jadi soalnya adalah nilai dari cos A pada segitiga tersebut adalah. Nah, sebelum kita mencari nilai cos A, ada baiknya kita mencari nilai sisi miringnya dulu. Nah, untuk mencari sisi miringnya ini atau C-nya, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita ketahui pada gambar A-nya sama dengan akar 3 dan B-nya sama dengan 1. Nah, jika kita selesaikan rumus teorema Pythagoras ini, kita akan mendapat hasilnya akar 4. Kita ketahui bersama bahwa akar 4 itu sama dengan 2. Nah, setelah kita mengetahui nilai C atau nilai sisi miringnya, kita dapat mencari nilai cos A-nya. Nah, untuk mencari nilai cos A, kita dapat menggunakan aturan kosinus, di mana rumusnya adalah cos A sama dengan sisi samping sudut atau atau depan per sisi miring atau C. Nah, kita dapat cos A sama dengan B per C. Nah, kita ketahuinya B-nya kan sama dengan 1 dan dapat tadi perhitungan kita untuk mencari C-nya adalah 2. Nah, jadi nilai cos A adalah 1/2. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan contoh selanjutnya, yaitu diketahui segitiga ABC yang siku-siku di C, yang dimana jika sin B sama dengan P, maka berapakah nilai tan B? Nah, pada soal ini kita disuruh mencari nilai dari tan B. Nah, kita dapat melihat gambar segitiga siku-siku berikut. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan yang mana nilai A, nilai AB, nilai AC, dan juga nilai BC. Nah, karena yang diketahui adalah sin B yang merupakan notabene itu rumusnya yaitu depan per miring, maka kita tinggal mencari nilai dari tan B. Nilai tan B. Tan B merupakan yaitu antara sisi depan per samping. Nah, karena yang belum diketahui adalah samping, maka kita mencari nilai sampingnya. Kita mencari nilai sampingnya. Yang ini, teman-teman, yaitu CB. Nah, karena sudah diketahui, maka sin B yang dimana nilai dari miringnya dulu, yaitu yang bernilai miring adalah 1. Yang bernilai miring adalah P. Mohon maaf, yang bernilai miring adalah P. Dan yang bernilai samping adalah bernilai depan adalah 1. Nilainya adalah 1. Nah, yang ditanya adalah nilai dari sampingnya. Nah, kita masukkan ke Pythagoras untuk menentukan nilai dari CB. Seperti yang kita ketahui, untuk menentukan nilai CB atau BC itu menggunakan rumus Pythagoras yang umumnya itu merupakan berasal dari AB kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, untuk menentukan BC kuadrat, maka itu dikurang antara sisi depan dikurang dengan sisi miring. Nah, karena diketahui nilai di sisi depan dan sisi miring, kita tinggal mensubstitusikan nilainya. Di sisi depan itu bernilai 1 dan sisi miring itu bernilai P. Nah, kita masukkan sehingga diperoleh hasil akhir, yaitu nilai hasil akhir yaitu 1 dikurang P kuadrat atau akar 1 kurang P kuadrat. Nah, kan yang diminta teman-teman itu kan tan B. Nah, untuk memperoleh tan B, kita harus memasukkan sisi depan sudut dan juga sisi samping sudut. Nah, sisi depan sudutnya sudah diperoleh, sisi samping sudutnya sudah diperoleh. Yang ini sudah diperoleh, yaitu akar 1 dikurang P kuadrat. Nah,
tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang telah diberikan, atau nilai sifat dari tan B itu, yaitu sisi depan per sisi sudut, sisi samping sudut. Kita masukkan, maka tan B sama dengan AC per BC. Nah, AC-nya merupakan sisi depan dan juga BC-nya merupakan sisi samping. Maka tan desa atau tan untuk mencari nilai tan yaitu depan per samping. Nah, setelah itu maka diperolehlah hasil akhir, yaitu yang ini, yaitu P per akar 1 kurang P kuadrat. Nah, itulah untuk mencari nilai dari tan B. Akan tetapi bisa kita sederhanakan kembali, yaitu kita kalikan akar biar hilang dia yang di bawah. Maka hasil akhirnya yaitu kita kalikan ini, kita kalikan terhadap akar 1 kurang P kuadrat ini 1 kurang P kuadrat per akar juga. Ini untuk merasionalkan ya teman-teman, kita rasionalkan biar diperoleh nilai dari tan B. Maka diperolehlah hasil akhir nilai tan B, yaitu P per 1 dikurang P kuadrat akar, sini akar ya teman-teman, akar 1 kurang P kuadrat. Ini P kuadrat, mohon maaf agak susah dikit. Oke, ini P kuadrat. Nah, dari sini kan sudah diperoleh nilai tan B, yaitu ini tan B, nilai tan B yaitu P per 1 kurang P kuadrat akar 1 kurang P kuadrat. Nah, itulah untuk menentukan nilai dari tan B. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, berikutnya diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika cos C sama dengan 3/4, maka carilah nilai untuk kotangan C. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita gambarkan dulu segitiga ABC, di mana tadi diketahui siku-siku di B dan sudutnya itu di C. Nah, untuk rumus cos yaitu sisi samping per sisi miring, di mana sisi samping itu adalah sisi AB dan sisi miring merupakan sisi AC. Maka cos C sama dengan 3/4 sama dengan sisi AB per sisi AC, di mana AB-nya itu merupakan 3 dan AC panjangnya 4. Nah, setelah kita tahu sisi AB itu 3 dan sisi AC itu 4, nah, di sini kan tinggal sisi BC yang belum diketahui. Maka kita menggunakan rumus Pitagoras. Seperti BC sama dengan akar AC kuadrat kurang AB kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat kurang 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 kurang 4 sama dengan akar 7. Maka sisi BC yaitu panjangnya akar 7. Nah, setelah mendapatkan nilai dari sisi BC, maka kita dapat mencari nilai kotangan C, di mana rumus kotangan yaitu sisi samping sudut per sisi depan sudut. Sisi samping AB per sisi depan BC sama dengan 3 per akar 7. Nah, kita keluarkan nih akar 7-nya sama dengan 3/7 akar 7.